pendidikan mundur Pak, ini banyak keluhan yang masuk ke redaksi kami Pak di TV One, dan video-video ini juga sudah viral Pak di media sosial. Banyak anak-anak yang, mohon maaf ya Pak ya, tidak bisa membaca jam analog, nggak tahu singkatan PLN, nggak tahu singkatan MPR, DPR. Ditanya nama-nama menteri apalagi Pak? Disuruh baca nggak bisa Pak. Berhitung pun disuruh berhitung sulit. Apa yang salah menurut Pak Abdul Muti? Ya, tentu saja itu harus kita lihat secara sangat berhati-hati. Barangkali ini yang di video itu yang pas yang nggak bisa, pas yang bisa tidak di video gitu. Jadi ini kan harus kita lihat secara seksama gitu. Jadi jangan digeneralisasi bahwa murid-murid kita ini seperti itu semua. Jadi karena itu maka kita melihatnya harus secara utuh, secara komprehensif. Bahwa masih ada kelemahan dari sisi kemampuan literasi, ya, membaca dan menulis, yaitu memang kita akui. Kan itu kan riset-risetnya banyak. Bahwa ada kelemahan kemampuan anak-anak kita dalam berhitung juga kita akui. Tetapi tentu saja kita tidak boleh kemudian terlalu melihat itu secara sangat sempit. Harus kita lihat masalahnya apa, akarnya di mana, bagaimana memperbaikinya. Karena itu memang ya seminggu jadi menteri ini rasanya sudah banyak sekali persoalan yang harus saya tangani gitu. Dan saya berusaha menanamkan dalam diri saya, mungkin menjadi menteri itu elit, tetapi tidak boleh elitis. Dan ini yang coba saya lakukan untuk bisa berbaur dengan semuanya, bergaul dengan masyarakat. Yang oleh karena itu maka siapapun jangan takut menyampaikan kritik. Berarti Pak kebijakan zonasi apakah dihapuskan, dilanjutkan Pak? Itu pertanyaan publik. UN Pak diadakan lagi atau enggak Pak? Itu sedang kita pelajari. Saya rencananya minggu-minggu depan ini akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia untuk menyampaikan masukan tentang zonasi, PPDB, dan berbagai penyelenggaraan pendidikan. Karena sekarang ini banyak hal dalam penyelenggaraan pendidikan itu memang dikelola bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Misalnya penyelenggaraan SLTA itu kan dengan pemerintah provinsi. Pendidikan dasar, prasekolah ya, prasekolah itu ada TK dan ada kelompok bermain, SD SMP itu dengan pemerintah kabupaten kota. Ini tidak bisa kita selenggarakan sendiri. Nah kalau kami ini harus berbagi, sehingga kami juga harus tahu bagaimana sesungguhnya situasi yang ada di lapangan. Dan kita semua juga tahu Indonesia ini juga sangat bervariasi. Masing-masing daerah itu juga punya tingkat ekonomi yang berbeda, punya kompleksitas masalah yang berbeda, sehingga tidak bisa masalah pendidikan Indonesia ini hanya dilihat dari Jakarta. Dan mohon maaf tidak bisa juga dilihat dengan hanya membaca buku atau membaca satu artikel di media massa, karena kompleksitasnya sangat luar biasa.